Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita tentang tafsir surat-surat pendek, dan pada sesi yang kedua ini saya akan memilih surat-surat yang lebih pendek lagi daripada sebelumnya. Jadi kita loncat langsung pada surat Al-Lahab, surat Al-Lahab atau surat Al-Masad, ya. Surat Al-Masad atau surat Al-Lahab, ya. Surat ini adalah surat Makkiyah karena diturunkan di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi menyerukan memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi, maka ditentang oleh pamannya sendiri yang disebut dengan Abu Lahab, ya, disebut dengan Abu Lahab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi seorang nabi dikenal sebagai Al-Amin, dan datang dalam hadis-hadis akan hal ini, di antaranya dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi keributan di antara orang-orang Quraisy, tatkala mereka memugar Ka'bah, seluruh orang-orang Quraisy bekerja sama membangun Ka'bah kembali, sehingga akhirnya tinggal bagian terakhir, yaitu peletakan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka pada waktu itu mereka pun berselisih, ya, sampai masing-masing kabilah merasa kami yang lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, karena inti dari Ka'bah adalah masalah Hajar Aswad. Sehingga mereka akhirnya sampai hampir bertempur di antara mereka. Akhirnya ada salah seorang dari mereka yang bijak mengatakan, ya sudah, kalian tidak usah bertikai, kita serahkan keputusan kita ini kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram, ya. Kemudian benar, qalu awwal rajulun yatlu'u minal fajr, yang pertama kali datang masuk ke Masjidil Haram, tiba-tiba mereka menantikan orang tersebut, faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba yang masuk adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka serentak mereka berkata, atakumul amin, telah datang kepada kalian orang yang terpercaya, orang yang terpercaya. Maka Rasulullah SAW pun akhirnya membuka kain atau baju, kemudian menyuruh seluruh kabilah-kabilah mengangkat baju tersebut. Di tengah baju tersebut atau kain tersebut diletakkan Hajar Aswad, maka mereka mengangkat barang-barang. Setelah sudah sampai pada tempatnya, maka Nabi yang angkat, Nabi yang taruh di tempat Hajar Aswad, ya. Subhanallah, seandainya itu bukan Nabi, pasti mereka ngamuk. Ente kibulin kami semuanya, nanti bohongin kami. Ternyata ente yang taruh Hajar Aswad. Tapi karena mereka sudah percaya sama Nabi dan Nabi sudah digelar dengan Al-Amin, waktu Nabi kasih ide tersebut, Nabi yang taruh, mereka tidak marah sama sekali. Oleh karena ini saya sering sampaikan bahwasanya kebencian atau kesukaan pada seorang mempengaruhi penilaian. Saya katakan seandainya ya tadi yang kasih ide tersebut adalah selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka sudah ngamuk. Mereka merasa dibohongin oleh orang ini. Kita angkat barang-barang, ternyata dia yang letakkan. Tapi karena yang kasih ide adalah Al-Amin, mereka sudah gelari Al-Amin, mereka sudah percaya, sehingga mereka tidak ribut. Intinya, mereka telah menggelari Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Ya. Demikian juga di antara, sebagaimana pernah saya sampaikan juga dalam kajian-kajian yang lain, Nabi SAW di antara sifat amanahnya, dan ini diakui oleh orang-orang musyrikin, mereka kalau menyimpan barang-barang berharga, mereka simpan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini berlanjut sebelum Nabi diangkat menjadi seorang nabi, mereka kalau menyimpan barang berharga di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sudah memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi, mereka masih tetap simpan barang berharga mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka mengatakan Nabi pendusta, Nabi adalah dukun, orang gila, tapi mereka masih tetap menitipkan barang-barang berharga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya lisan mereka tidak sesuai dengan hati mereka. Hati mereka tahu betul Muhammad adalah orang yang amanah, yang terpercaya. Sampai-sampai waktu Nabi berhijrah,
Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membawa lari barang-barang berharga tersebut. Bahkan Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib 3 hari 3 malam untuk mengembalikan amanah wadi'ah, barang-barang titipan tersebut kepada pemiliknya. Saking amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sedang dikejar-kejar untuk dibunuh. Ya, mungkin kalau kita yang dikejar untuk dibunuh, kita bawa lari aja barang-barang mereka ya. Tapi Nabi tidak. Nabi barang-barang tersebut Nabi tinggalkan, bahkan Nabi suruh Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Jadi intinya Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi seorang Rasul dikenal sebagai Al-Amin. Inilah dijadikan kesempatan oleh Nabi untuk menyatakan dia sebagai seorang Nabi di hadapan orang-orang Quraisy. Waktu turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Maka Nabi SAW pun naik di atas Jabal Sofa. Kemudian Nabi panggil orang-orang Quraisy. Dipanggil oleh Nabi SAW. Ya, Nabi panggil mereka secara detail. Ya Bani Fihr, ya Bani Adi, ya. Yang kakek-kakek Nabi yang lebih atas lagi. Dan itu mencakup orang-orang Quraisy. Maka mereka berkumpul, semua datang. Yang tidak bisa datang kirim utusan. Pokoknya semua harus datang karena ini kalau ada orang sudah naik di atas bukit Sofa berteriak seperti ya Sobahah, ini menunjukkan ada perkara yang sangat penting. Apalagi yang berteriak adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah dikenal berdosa meskipun sekalipun. Maka setelah orang-orang kafir Quraisy semua sudah berkumpul, ya, mereka berkata, ya, malak, ada apa engkau wahai Muhammad? Maka Rasulullah SAW berkata, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya. Bagaimana menurut kalian kalau saya kabarkan kepada kalian bahwasanya di lembah di balik gunung ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian dengan tiba-tiba? Akuntum musaddiqiyya, apa kalian membenarkan perkataanku? Maka mereka serentak berkata, "Na'am, ma jarrabna 'alaika illa sidqan." Kami tidak pernah mengetahui dari engkau kecuali kejujuran. Ma jarrabna 'alaika kadziban. Kami tidak pernah mendapati kebohongan darimu meskipun sekali. Enggak ada sama sekali. Ma jarrabna 'alaika kadziban. Tidak ada dusta sama sekali. Karena Nabi dikenal sebagai Al-Amin. Saat itulah maka Nabi berkata, "Fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid." Maka aku ingatkan kepada kalian, di hadapan kalian ada azab yang sangat pedih kalau kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali ya protes adalah paman Nabi Abu Lahab. Faqala Abu Lahab, maka Abu Lahab pun berkata, paman Nabi, "Tabban laka sa'iral yaum ali hadza jama'tana." Celaka engkau wahai Muhammad. Seluruh hari celaka engkau. Apakah gara-gara ini kau kumpulkan kami? Maka turunlah firman Allah, "Tabbat yada Abi Lahab." Celaka kedua tangan Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, paman Nabi ya. Karena namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama aslinya Abdul Uzza, namun Allah tidak menyebut namanya karena pada namanya ada Abdul Uzza, hamba berhala Uzza. Allah tidak ingin mengabadikan dalam Al-Qur'an nama yang diperhambakan kepada berhala. Maka Allah sebut gelarnya atau kunyahnya Abu Lahab. Kenapa dia dikatakan dengan Abu Lahab? Karena Abu Lahab ini tampan. Wajahnya kemerah-merahan sehingga seperti ada api di wajahnya sehingga dikenal dengan Abu Lahab. Itu orang yang saking putihnya terlihat rona-rona merah di wajahnya. Ada di antara antum yang Abu Lahab? Enggak ada kan? Jadi sangat putih sampai kelihatan apa? Merah-merah di wajahnya. Maka dikenal dengan Abu Lahab. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, harusnya disebut dengan Abu Nur. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yaitu wajah yang bercahaya, tapi Allah memalingkan sehingga dia sejak awal sudah digelari dengan siapa? Abu Lahab, karena dia akan masuk dalam neraka yang ada lahapnya. Ya. Setelah itu, sejak itu, maka dia memusuhi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis-hadis yang hasan, ya. Di antaranya dari Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili, ya. Dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallam basar aini bi suqi Dzil Majaz." Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di pasar Dzil Majaz. Yaqulu ya ayuhan nas, Nabi berkata, wahai manusia sekalian, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Wa yadkhulu fi fijajiha wan nasu mutaqassifuna alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di lorong-lorong pasar dan orang-orang berkumpul mengikuti Nabi. Nabi bicara, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Illa anna wara'ahu rajulan ahwal wadhi al-wajhi.
Disebut dalam hadis ini, hanya saja di belakang Nabi ada seorang yang dia juling matanya, tetapi wajahnya tampan. Wajahnya tampan. Ya. Wadhi al-wajhi, wajah tampan. Ya, dza qadirataini yaqul, memiliki dia pakai dua kepang, ada rambutnya dikepangin, kebiasaan orang Arab dahulu mengkepang rambut bahkan laki-laki, ya. Yaqul innahu sabi, maka orang ini berkata, ini orang yang telah keluar dari adat nenek moyangnya. Kadzib, ini adalah orang pendusta. Maka aku bertanya, faqultu man hadza? Siapa ini anak muda? Qalu Muhammad bin Abdullah, yang tadi menyeru ucapkan la ilaha illallah adalah Muhammad bin Abdullah. Wa huwa yadhkurun nubuwah, dan dia mengatakan dia seorang nabi. Qultu man hadzal ladzi yukadzibuhu? Dan terus siapa ini yang mendustakan dia? Qalu ammuhu Abu Lahab. Itu adalah pamannya siapa? Abu Lahab, ya. Dalam riwayat yang lain dari hadis Tariq Al-Muharibi, ya, dia mengatakan wa rajulun yatba'uhu yarmihi bil hijarah wa qad adma ka'baihi. Nabi berdakwah di pasar, maka ada orang di belakang lempari Nabi dengan batu sampai membuat kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah. Yaitu kedua mata kakinya wa urqubaihi, yaitu mata kaki dan tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah. Dan Nabi terus, dan dia berkata kepada orang-orang, ya ayuhan nas la tuti'uhu fa innahu kadzdzab. Wahai manusia sekalian, jangan ikuti anak muda ini, sungguhnya dia seorang pendusta. Aku bertanya, man hadza? Siapa ini? Qalu gulamun Bani Abdul Muttalib. Ini adalah seorang anak muda dari Bani Abdul Muttalib, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu man hadzal ladzi yatba'uhu yarmihi bil hijarah? Terus siapa yang ikuti dari belakang lempar dengan batu? Qalu hadza Abdul Uzza. Itu adalah Abdul Uzza Abu Lahab. Jadi ini di awal dakwah Nabi sudah diuji dengan ujian yang berat. Ternyata yang memusuhi dakwah Nabi adalah kerabatnya sendiri, pamannya sendiri, Abu Lahab. Antum bayangkan kalau kita berdakwah, kalau yang musuhi kita orang jauh, perkaranya lebih ringan. Tapi yang musuhi adalah om sendiri. Terus om tersebut ngikutin terus. Nabi SAW berdakwah, ceramah, habis Nabi ceramah, dia ceramah juga. Nabi bilang la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Kata dia, jangan dengar innahu sabi, innahu kadzdzab, innahu kadzib. Kemudian dia lempar Nabi SAW. Nabi tidak peduli, Nabi jalan terus. Nabi jalan terus, diikuti terus oleh Abu Lahab, tidak peduli. Abu Lahab juga jalan terus, Nabi tidak peduli dengan dia. Sehingga sebenarnya mengatakan, tidak semua orang mengganggu dakwah kita pedulikan. Karena kalau setiap ada orang mengganggu dakwah kita pedulikan, habis waktu kita. Akhirnya kita tidak pernah maju ngurusi mereka. Ada sebagian yang harus kita urusi, ada yang harus kita cuekin saja. Tidak semua orang mencela, mencaci maki kemudian kita tanggapi. Makanya dikatakan bahwasanya kijang, ya, rusa lebih kuat larinya daripada macan. Tetapi waktu macan mengejar rusanya selalu nengok-nengok belakang. Sudah sampai ke mana macannya? Akhirnya ketangkap oleh macan. Seandainya rusa cuek, tidak tengok-tengok belakang, dia akan selamat. Tapi selalu cek, macannya sudah sampai mana? Enggak tahu benar atau tidak, itu kata orang. Antum tanya ini apa? Pakar hewannya. Taib. Jadi Nabi SAW dicela oleh pamannya sendiri, Abu Lahab, Abdul Uzza. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah berfirman, tabbat yada Abi Lahab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ya, kenapa disebut kedua tangannya? Dia mengatakan karena kedua tangan adalah, ya, demikian perwakilan dari seluruh amalan. Biasanya dengan kedua tangan masuknya celaka seluruh tubuhnya. Ada yang mengatakan Abu Lahab waktu ngomel-ngomel sama Nabi, dia menggunakan kedua tangan. Muhammad tuh gini-gini sambil menunjuk-nunjuk. Jadi celaka kedua tangannya, karena kedua tangannya yang langsung mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Watab, dan celaka dia, ya. Ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Abu Lahab akan celaka. Kemudian Allah berfirman, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Harta yang dia kumpulkan tidak bisa menolong dia dari neraka jahanam. Wa ma kasab, apa yang dia usahakan, ini banyak ahli tafsir mengatakan wa ma kasab, apa yang dia usahakan maksudnya anaknya tidak akan bisa membantunya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sungguhnya sebaik-baik yang kalian makan adalah dari usaha kalian, dan di antara hasil usaha kalian adalah anak-anak kalian. Jadi boleh seorang makan dari hasil jeripayah anaknya, enggak ada masalah, ya. Ya, bahkan Nabi mengatakan itu hasil yang baik, karena anak kita adalah hasil jeripayah kita. Kalau dia kemudian menjadi orang besar, dia berhasil, kita boleh makan dari hasil anak kita, ya. Maka para ulama mengatakan maksud dari firman Allah wa ma kasab, tidak bisa menolongnya sama sekali hartanya yang dia kumpulkan, dan apa yang dia usahakan maksudnya anaknya tidak bisa menolong dia.
Disebutkan bahwasanya Abu Lahab waktu disebutkan dia akan masuk neraka, Nabi mengatakan engkau akan masuk neraka sebagaimana dalam firman Allah, maka dia mengatakan in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni afdi nafsi bimali wa waladi. Kalau anak saudaraku itu, ponakanku itu Muhammad benar bahwasanya saya masuk neraka, saya akan menebus diriku dengan hartaku dan akan saya tebus dengan anakku. Tapi tidak bermanfaat, anaknya juga masuk neraka sama seperti dia. Ya. Anaknya bernama Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah bin Abi Lahab. Ya. Dalam hadis yang sahih, ya, disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Zahabi dan dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, disebutkan anak Abu Lahab namanya Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah ini suka mengganggu Nabi SAW, menyakiti sepupunya, Nabi sepupunya, dia ganggu sepupunya. Seharusnya mereka ini bangga punya sepupu yang jadi Nabi. Mereka harusnya bangga, tapi nggak tahu kenapa mereka malah benci kepada Rasulullah SAW. Harusnya paman bangga punya ponakan hebat seperti Muhammad SAW, tapi ternyata pamannya, sang paman Abu Lahab memusuhi dakwah ponakannya. Nah, Utaibah sepupunya Nabi sering mengganggu Nabi SAW. Sampai akhirnya Nabi pernah mendoakan keburukan baginya. Nabi berdoa, Allahumma sallit alaihi kalbak. Ya Allah, kirimkan kepada dia hewan buas darimu. Ya. Dan dia takut dengan doa Nabi ini. Satu hari dia keluar pergi ke negeri Syam dengan kawan-kawannya untuk berdagang, kebiasaan orang-orang Quraisy. Mereka pergi ke negeri Syam. Kemudian tatkala sampai dengan kafilah dagangnya, mereka mampir suatu tempat. Tatkala mampir suatu tempat, dia berkata, sungguhnya aku khawatir doa Muhammad mengenaiku. Maka teman-temannya berkata, jangan khawatir, santai aja. Ya. Akhirnya kata mereka, kau duduk saja, istirahat. Maka Utaibah dikelilingi dengan barang-barang. Kemudian teman-temannya juga mengepung dia, menjaga dia, jangan sampai ada bahaya. Mereka sedang menjaga Utaibah, tiba-tiba Allah kirim singa datang, kemudian singa menembus barisan mereka, akhirnya memakan Utaibah, dibawa pergi oleh singa tersebut. Maka tewaslah Utaibah, masuk neraka bersama dengan bapaknya. Allah berfirman tentang Abu Lahab, sayasla naron dzata lahab. Si Abu Lahab ini akan masuk neraka jahanam yang memiliki api yang menyala-nyala. Lahab itu artinya api yang menyala-nyala. Neraka yang memiliki api yang menyala-nyala. Ya, dan ini tidak pernah Allah vonis kepada orang-orang dalam Al-Quran kecuali Abu Lahab. Semasa hidupnya Allah bilang kau akan masuk neraka, tidak ada kecuali Abu Lahab. Fir'aun saja Allah tidak vonis. Fir'aun Allah tidak vonis dia bakalan masuk neraka di masa hidupnya. Tapi Allah cerita dia akhirnya masuk neraka. Tetapi Abu Lahab dia masih hidup, turun ayat mengatakan kau bakalan masuk neraka jahanam. Ya. Bukan cuma Abu Lahab. Ya, bahkan istrinya pun demikian. Kata Allah, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya juga pembawa kayu bakar. Istrinya Abu Lahab namanya Al-Awra atau Ummu Jamil yang tadi kita sebutkan dalam surat Ad-Duha yang mencela Nabi SAW. Ummu Jamil bintu Harb, saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Ya, saudarinya Abu Sufyan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, istrinya pembawa kayu bakar. Ini ada khilaf di kalangan para ulama maksudnya membawa kayu bakar, ya. Kemudian kata Allah, fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari serabut yang dipintal. Jadi dia bawa kayu bakar, dia bawa tali, dia pintal di lehernya, kemudian dia taruh kayu tersebut di lehernya sambil dia pikul. Ya, itu maksudnya istrinya Abu Lahab. Kenapa disebut dia bawa kayu bakar? Ada yang mengatakan ini isyarat karena dia suka menimbulkan namimah, suka menimbulkan pertikaian, mencaci maki Nabi, memfitnah Nabi, seakan-akan dia telah membakar, ya, fitnah dengan kayu bakar yang dia bawa. Ada yang mengatakan Ummu Jamil ini tantenya Rasulullah SAW ini, ya dia pergi jauh-jauh ngambil kayu-kayu, ngambil duri-duri, dia pikul, ya kemudian dengan repot-repot saking jengkelnya sama Muhammad SAW, ya sampai dia harus turun tangan pergi jauh-jauh ngambilin kayu-kayu, kemudian dia taruh di depan rumah Nabi atau di tempat yang Nabi sering lewat, supaya malam-malam Nabi jalan kemudian Nabi kesenggol atau tersandung atau terkena duri, ya jadi dia ingin mengganggu Rasulullah SAW. Dan ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya apa? Wa mra'atu hammalatal hatab, Allah akan menyiksa Abu Lahab di neraka jahanam dengan istrinya sendiri. Istrinya bakalan bawa
kayu bakar untuk membakar suaminya di neraka jahanam. Dan inilah siksaan yang sangat pedih bagi Abu Lahab. Kenapa? Ternyata dia disiksa oleh orang yang sangat dia cintai sendiri, yaitu siapa? Istrinya. Istrinya ikut membakar dia. Maka ini dua hal yang menyakiti Abu Lahab dan sekaligus menyakiti istrinya. Istrinya sangat cinta kepada Abu Lahab, namun dia terpaksa membakar suaminya. Suaminya melihat dia dibakar oleh istrinya. Ini diantara tafsiran para ulama. Intinya Abu Lahab masuk neraka, istrinya masuk neraka, anaknya masuk neraka. Ini keluarga brengsek semuanya ya. Bapak, ibu, sama anak kacau balau semuanya ya. Dan ayat ini, surat ini, bahwasanya Abu Lahab akan masuk neraka, istrinya akan masuk neraka. Ini disebut oleh para ulama dengan mukjizat Al-Quran. Kenapa? Karena sebenarnya kalau Abu Lahab ingin mendustakan dakwanya Muhammad, dia tinggal mudah saja, tinggal pura-pura masuk Islam. Kata Tuhanmu, bahwasanya Abu Lahab akan masuk neraka. Sekarang dia masuk Islam. Seandainya Abu Lahab ingin membatalkan dakwah Nabi, mudah, dia tinggal pura-pura masuk Islam. Maka orang semua akan mendustakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena namanya khabar tidak bisa dinasikh. Tidak bisa dibatalkan. Kalau perintah bisa, tadinya haram jadi halal. Tadinya wajib menjadi apa? Sunnah. Tadinya sunnah menjadi wajib misalnya. Bisa saja ada perubahan. Tapi kalau kabar Abu Lahab masuk neraka, Allah mengabarkan tentang masa depan, enggak mungkin Allah batalkan. Oh, enggak jadi. Enggak mungkin. Karena Allah sudah mengabarkan masa depan, Abu Lahab pasti masuk neraka dan tidak menerima nasikh dan mansukh. Oleh karenanya, seandainya Abu Lahab ingin membatalkan dakwah Nabi, Abu Lahab tinggal pura-pura masuk Islam. Namun dia tidak masuk Islam. Atau istrinya lah masuk Islam. Ternyata istrinya juga tidak masuk Islam. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Ya. Wala yatamannahu abadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada orang Yahudi, kalau seandainya surga itu murni milik kalian, kalian pasti masuk surga, maka mintalah kematian. Dan Allah berfirman, mereka tidak bakalan minta mati. Jadi orang Yahudi itu merasa pede, yakin kalau masuk mati pasti masuk surga. Maka kata Allah, daripada kalian susah-susah hidup di dunia, hidup setengah mati, cari makan, kerja sana sini, minta mati saja, kan langsung masuk surga. Allah sebutkan dalam dua ayat, yang satu dalam surat Al-Jumu'ah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhalladzina hadu, in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Wala yatamannawnahu abadan. Ya. Katakanlah kepada mereka orang Yahudi, kalau kalian merasa kalian adalah wali-wali Allah, pasti masuk surga, mintalah kalian mati. Kalau kalian memang sungguh-sungguh benar. Ternyata tidak seorang pun dari mereka minta mati. Seandainya mereka ingin membatalkan dakwah Nabi, mereka akan berkata, "Saya ingin mati Muhammad." Sudah, berarti Allah dusta dalam Al-Quran. Allah bilang mereka tidak bakalan minta mati. Seorang pun dari mereka tidak ada yang minta mati. Padahal gampang kalau ingin mendustakan dakwanya Muhammad, ingin mendustakan Al-Quran, tinggal satu orang dari mereka bilang, "Saya mau minta mati," maka berarti Allah dusta. Faham atau tidak? Ternyata tidak seorang pun dari mereka minta mati. Karena mereka tahu kalau minta mati langsung mampus. Muhammad doain langsung mampus. Mereka enggak berani. Dan ini menunjukkan tentang apa? Tentang mukjizat Al-Quranul Karim. Dan saya diceritakan oleh seorang syekh, ada seorang yang masuk Islam gara-gara baca surat ini. Dia baca terjemahan. Sampai pada surat Al-Lahab, dia renungkan hal ini. Kenapa Abu Lahab ya tidak masuk Islam? Ya. Sehingga akhirnya dia memikirkan ini adalah mukjizat dari Al-Quranul Karim, maka dia pun akhirnya masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Inilah tadi tafsir dari surat Al-Lahab. Baik. Kita lanjutkan tafsir surat yang lain. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah buka surat Al-Humazah dengan firman-Nya, "Wailul likulli humazatil lumazah." Ya. Allah Subhanahu wa taala celaka bagi orang-orang yang mengumpat dan mencela. Dalam Al-Quran tidak ada surat yang dibuka dengan wail, celaka, kecuali dua surat. Yaitu surat Al-Humazah dan surat Al-Mutaffifin. Dua-duanya dibuka dengan wailun, celaka. Yang pertama surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan, mengurangi
takaran timbangan. Yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Kenapa cuma 2 surat ini? Karena 2 surat ini berkaitan dengan hak orang lain. Yang pertama, wailul mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangi timbangan karena mereka mengurangi hak orang lain dari sisi harta orang. Harusnya timbangan dipenuhi, dia kurangi. Dan dia melakukan pengurangan timbangan cuma sedikit. Tatfif itu pengurangan sedikit. Dia jual misalnya 10 kilo, dia jadikan 9,7 kilo misalnya. Karena kalau dia kurangi 1 kilo, 9 kilo ketahuan. Maka dia kurangi cuma sedikit. Dia sangka tidak ada yang tahu. Ternyata Allah tahu. Malaikat catat. Dan Allah mengatakan celaka. Wailul lil mutaffifin. Jangan kita mengambil hak orang lain. Yang ayat ini, wailul likulli humazatil lumazah, berkaitan dengan hak orang lain, berkaitan dengan harga dirinya. Seorang mengumpat mencela orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain. Maka ini berkaitan juga dengan hak orang. Maka bahaya kalau kita melakukan dosa berkaitan dengan hak orang lain. Sebagaimana perkataan Sufyan Ats-Tsauri, la antalqallaha bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min antalqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Kau bertemu dengan Allah dengan membawa 70 dosa. Antara engkau dengan Allah perkaranya lebih ringan bagimu di akhirat kelak daripada kau bertemu dengan Allah, kau bawa dosa, kau zalimi orang. Ya. Makanya Imam Syafi'i berkata, bi'saz zat ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Seburuk-buruk bekal kepada hari kiamat adalah berbuat zalim kepada orang lain. Ya. 2 surat ini, wailul mutaffifin, wailul likulli humazatil lumazah, berkaitan dengan hak orang lain. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Wahai manusia sekalian, dalam haji wada kata Rasulullah SAW. Rasulullah ingatkan kepada para sahabat, sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan di antara kalian. Harta kalian haram, tidak boleh kalian ambil hak orang lain. Bukan cuma darah yang haram, bukan cuma harta yang haram. Wa a'radakum, harga diri kalian juga haram. Tidak boleh kalian jatuhkan harga diri saudara kalian. Tidak boleh. Ya. Dan surat ini wailul likulli humazatil lumazah berkaitan dengan mengganggu harga diri orang lain. Baik. Apa maksudnya humazah dan lumazah? Humazah dan lumazah. Sebelumnya wailun sebagaimana disebutkan oleh para ulama, wailun ada khilaf di kalangan para ulama mengatakan wailun maksudnya nama lembah di neraka jahanam, ya. Ada lembah di neraka jahanam namanya lembah wail. Ya. Orang dimasukkan dalam lembah tersebut, ya. Demikian sebagian ulama mengatakan wail adalah doa keburukan, wailun celaka, ya. Ini doa keburukan yang kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, kata wail mengandung 3 pemaknaan. Yang pertama al-khizyu, yaitu kehinaan. Yang kedua al-adzab, azab. Yang ketiga al-halakah, kebinasaan. Jadi orang kalau dikatakan wail maksudnya azab akan menimpamu, kehinaan akan menimpamu, kebinasaan akan menimpamu. Ini kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Adapun al-humazah dan al-lumazah, apa maksudnya? Apa perbedaannya? Sebagian ulama mengatakan al-humazah berkaitan dengan menjelek-jelekan orang lain tatkala orang lain tersebut lagi tidak ada di hadapannya. Adapun al-lumazah menjelek-jelekan orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain dan orangnya ada di hadapannya. Ini perbedaan antara humazah dengan lumazah, ya. Jadi kalau seorang menggibah itu termasuk humazah. Kalau orang itu namimah termasuk apa? Humazah, ya. Tapi kalau dia mencela di depannya namanya lumazah. Ente goblok, ente tolol, ente gini, itu namanya apa? Lumazah, ya. Tapi kalau dia goblok, nah itu berarti humazah. Tidak di hadapan orangnya, ya. Paham? Ini perbedaan pertama. Ada yang mengatakan humazah itu adalah mencela dengan menggunakan anggota tubuh. Seperti dengan mencibir dengan bibir, dengan jari begini atau begini. Atau apa mencibir dengan bibir atau dengan mata, mengejek, ya. Itu namanya humazah. Kalau lumazah dengan lisan. Langsung dengan lisan. Ini khilaf di kalangan para ulama dan semuanya benar. Intinya semua ini berkaitan dengan menjatuhkan harga diri orang lain. Apakah dengan mencela dia, menyebutkan keburukannya, apakah dengan menggibahnya atau dengan memakinya ataupun dengan merendahkannya. Ya. Dan kebanyakan orang yang kerjaannya seperti ini, suka menghina, suka merendahkan, suka nyinyir, ini biasanya orang yang sombong.
Kenapa dia merasa dirinya tinggi sehingga dia merendahkan orang lain. Dan ini benar, orang yang dia suka nyinyir, merendahkan orang, kenapa dia ada keangkuhan? Karena Nabi SAW mengatakan al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya. Tidak boleh seorang merendahkan orang lain. Ya. Tidak boleh seorang merendahkan orang lain. Kita tidak tahu hakikat dia. Kekurangan yang ada pada dia itu yang Anda lihat. Ya, Anda boleh benci dengan dosanya, tapi tidak boleh Anda merendahkan dan menghinakan dia. Ya. Apalagi sama muslim. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Sungguh cukup seorang dikatakan buruk jika dia merendahkan saudaranya yang muslim. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi yang lain. Di antara kata Nabi, la yahqiruhu. Jangan dia rendahkan saudaranya. At-taqwa hahuna. Ya, bahwasanya ketakwaan ada di hati. Nah, kalau Anda suka merendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain, Anda takwanya enggak beres. Ada masalah dengan ketakwaan Anda. Ya, mencibir orang lain, nyinyir orang lain, menghina orang lain, ya, maka ada kesombongan dalam diri Anda. Tapi Allah berfirman selanjutnya tentang al-humazah dan lumazah, kata Allah, alladzi jama'a malan wa addadah, yaitu yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya. Allah sebutkan di antaranya orang kafir. Ya. Orang kafir suka mencela, suka menghina. Di antara sifat mereka suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya, dikumpulkan, dihitung-hitung. Dan di antara hal yang memudahkan orang menjadi sombong di antaranya karena harta. Dia punya harta banyak, dia hitung-hitung sehingga dia meremehkan orang. Apalagi zaman sekarang yang dijadikan barometer oleh masyarakat tentang tinggi dan rendahnya orang lain adalah dengan harta. Dengan harta. Kalau ada orang kaya dihormati. Ini kita bicara secara umum. Ada orang miskin direndahkan. Ya, ada orang miskin direndahkan. Ya, ini kalau kita bicara masyarakat secara umum. Kalau di antara ahli ilmu, di antara orang-orang berilmu, yang ilmunya rendah direndahkan. Kita kalau punya ilmu tinggi tidak boleh merendahkan orang yang punya ilmu rendah. Apalagi sama-sama bahlul ya. Ya. Merendahkan orang dia juga bahlul, kemudian rendahin orang. Ya. Jadi, kalaupun kita punya ilmu tinggi, bukan untuk kita sombongkan, tapi untuk kita syukuri. Kalau ada orang ternyata hanya bisa ngajar Al-Fatihah, tidak boleh kita hina. Apa itu cuma bisa ngajar Al-Fatihah? Apa cuma bisa ngajar bahasa Arab? Tidak boleh kita hina. Alhamdulillah dia bisa menyampaikan salah satu dari dakwah mengajar Al-Fatihah, mengajar bahasa Arab atau yang lainnya. Bukan untuk kita rendahkan dan kita hinakan. Ya, menghargai. Jadi antum ini, kita ini harus belajar menghargai orang lain. Harus belajar. Kalau tidak antum akan sombong dan suka menyinyir, suka mencibir orang lain. Apapun hasil karya dia, ya, apapun sumbangsi yang dia berikan, kita harus belajar menghargai. Ya. Mungkin sumbangsi kita lebih besar, dia mungkin lebih kecil, ya, tetap harus dihargai. Ya. Jangan sampai kita sombong. Di antara hal yang menyebabkan mereka sombong, alladzi jama'a mala wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Harta ini menjadikan seorang menjadi sombong. Ya. Kata Allah, yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengkekalkan dia. Kata Allah, kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-sekali tidak. Harta yang dia kumpulkan tidak akan mengkekalkan dia. Harta yang dia kumpulkan triliunan, miliaran, tidak akan menambah umurnya meskipun 1 hari, meskipun 1 minggu, bahkan 1 detik pun tidak akan menambah umurnya. Antum kira kalau antum punya rumah luas, punya rumah banyak, kemudian tambah istri kok, tambah istri. Itu bukan dari hati yang paling dalam ya, enggak. Itu salah ngomong ya, jangan seuzon. Antum kira antum punya harta yang banyak terus tambah umur antum, tidak akan menambah umur antum. Antum kira punya mobil 10 akan menambah umur antum, jawabannya tidak. Harta yang dikumpulkan tidak akan menambah umur meskipun sedikit pun. Menambah istri bisa lah, tapi kalau nambah umur enggak bisa. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka menyangka kalau mereka punya harta banyak, mereka akan lebih lama hidup dunia ini. Jawabannya tidak akan menambah umur mereka sama sekali. Bahkan saya katakan, justru harta yang mereka kumpulkan tersebut mengurangi umur mereka. Kok bisa mengurangi umur mereka? Umur mereka tidak jadi berkah. Ya. Harusnya mereka bisa banyak produktif dalam hal kebaikan, akhirnya gara-gara ngumpulin harta, waktu mereka habis. Waktu mereka habis sehingga umur mereka banyak yang tidak bermanfaat, seakan-akan umur mereka dikurangi. Taib, kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak. Harta yang mereka kumpulkan tidak akan menambah umur mereka sama sekali. Kata Allah, la yumbadanna fil hutamah. Orang ini akan dilemparkan dalam neraka al-hutamah. Neraka punya nama yang banyak.
Di antaranya al-hutama, di antara neraka wail, di antara neraka saqar, di antara jahannam, di antara jahim. Itu nama-nama neraka, bermacam-macam neraka. Semuanya kembali kepada neraka. Di antara nama neraka adalah al-hutama. Kenapa disebut dengan al-hutama? Karena diambil dari tahtim. Tahtim artinya melumutkan, menghancurkan, menghaluskan, menggilas seluruhnya. Karena kalau seorang sudah dibakar dalam neraka jahanam, akan mengenai seluruh tubuhnya dan menghancurkan seluruh tubuhnya, tidak ada satu sel pun yang tersisa kecuali akan dibakar oleh api tersebut. Maka disebut dengan al-hutamah. Artinya akan melumatkan segalanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka mal hutamah?" Tahukah engkau apa itu al-hutamah? Allah jelaskan sifat neraka tersebut. Kata Allah, narullahil muqadah, yaitu apinya Allah yang dinyalakan. Di sini Allah menisbahkan api kepada Allah. Kata Allah, apinya Allah. Ini bukan api sembarangan. Ya, bukan apinya manusia, tapi apinya Allah. Allah yang bakar api tersebut. Al-muqadah, yang sudah dinyalakan ribuan tahun. Jadi neraka jahanam sudah ada atau belum? Sudah ada. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, neraka jahanam sudah ada, sudah diciptakan, sudah lama diciptakan. Makanya pada hari kiamat kelak, ya, waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari tersebut didatangkan neraka jahanam. Allah tidak mengatakan pada hari tersebut diciptakan neraka jahanam. Tidak, neraka jahanam sudah ada, sudah diciptakan. Hanya didatangkan pada hari kiamat. Yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimamin, likulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunahu. Ya, kata Allah, kata Nabi SAW, pada hari kiamat neraka akan dihadirkan, ada 70 tali untuk menarik neraka jahanam tersebut. Setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi dihadirkan neraka jahanam tersebut. Nah, sejak neraka diciptakan, api sudah dinyalakan. Api sudah dinyalakan. Semakin lama semakin panas. Semakin panas. Maka disebut narullahi al-muqadah. Neraka api yang dinyalakan. Narun hamiyah. Api yang panas. Api sudah panas, tapi disifati lagi dengan hamiyah, yaitu dipanaskan maksudnya. Sehingga semakin tahun, semakin hari, semakin panas, semakin panas, semakin panas. Tiba saatnya hari kiamat kelak untuk membakar orang-orang yang masuk neraka. Kata Allah, narullahil muqadah. Kata Allah, allati tattali'u alal afidah. Yang api tersebut masuk langsung ke dalam jantung. Afidah maksudnya jantung, ya. Kenapa Allah sebutkan secara khusus jantung? Pertama, disebutkan oleh para ulama, karena api neraka berbeda dengan api dunia. Api neraka kalau membakar langsung luar dalam, berbeda dengan api dunia. Api dunia kalau membakar luarnya dulu. Kalau kita panggang sate, luarnya dulu yang hangus, baru dalamnya yang masak. Api neraka tidak, begitu dibakar langsung luar dalam, langsung apinya langsung masuk ke dalam. Jadi tidak luar dulu baru dalam, tidak. Langsung masuk ke dalam jantung, langsung. Ya, begitu membakar langsung masuk ke dalam jantung. Waliyadzubillah. Yang kedua, kenapa disebut afidah di sini? Sebagian ulama mengatakan karena masalah humazah, lumazah, mencerca, mencela, merendahkan orang lain itu adalah karena kesombongan. At-taqwa huna, sombong ketakwaan tempatnya di hati atau di jantung, maka itu yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang ada di hatinya, itulah yang kesombongan yang ada dalam hatinya tersebut, itulah yang membuat dia akhirnya mudah mencela, mudah mencerca. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innaha alaihim mu'sadah. Dan sungguhnya api itu ditutup rapat di atas diri mereka, ya, ditutup. Di neraka jahanam begitu mereka dimasukkan ditutup. Sudah dikunci ditutup lagi, tidak bisa keluar, ya, tidak bisa keluar, tidak ada liburan kalau diazab di neraka jahanam. Wa ma hum anha bighaibin. Mereka tidak pernah gaib dari neraka, selalu hadir. Apinya enggak pernah padam, apinya tidak pernah berhenti, apinya tidak pernah berkurang. Terus mereka di sini, mereka tidak bisa keluar. Mereka tidak bisa keluar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fi amadin mumaddadah. Mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Di sini ada dua tafsiran, amadin mumaddadah, ada yang mengatakan besi-besi yang panjang. Yang pertama, diikatkan di tubuh mereka sehingga mereka semakin panas waktu dibakar. Kalau kita misalnya masak air, kita taruh besi di dalamnya kan lebih cepat mendidih, ya. Ini besinya dililitkan pada diri mereka kemudian dibakar sehingga mereka semakin merasakan panas yang luar biasa, ya. Bayangkan dibakar kemudian besinya ditempel, kan luar biasa panasnya. Waliyadzubillah. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua,
bahwasanya neraka ditutup dan neraka tersebut dipagari dengan besi-besi yang panjang. Sehingga nggak mungkin keluar, nggak mungkin terbuka. Karena mereka disiksa dalam neraka yang sudah dikunci, bahkan dililit dengan apa? Dililit dengan besi-besi yang panjang. Ini tadi tafsir surat Al-Humazah. Sudah. Azan kan? 1 menit lagi. Sudah. Berarti kita azan dulu, kita sholat dulu. Habis sholat kita lanjutkan insyaallah taala ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Insyaallah sebelum tanya jawab kita masih satu surat lagi. Pada sesi kali ini kita akan bahas tafsir surat Al-Adiyat. Al-Adiyat ya. Yang diartikan dengan kuda perang ya, yang berlari dengan kencang. Para ulama telah berselisih apakah surat Al-Adiyat adalah surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Selalu saya ulangi, surat Makkiyah yaitu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah, dan surat Madaniyah itu surat yang turun setelah Nabi berhijrah. Ditinjau dari makna Al-Adiyat adalah kuda perang yang berlari dengan kencang, dan jihad atau peperangan belum diwajibkan kepada kaum muslimin kecuali setelah Nabi di Madinah. Setelah Nabi di Madinah baru kemudian terjadi jihad, terjadi peperangan. Sementara topik dari surat ini tentang kuda perang, berarti surat ini surat Madaniyah. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya surat ini surat Makkiyah, ditinjau dari Allah bercerita tentang hari kiamat. Bahwasanya wahussila ma fis sudur, semua yang di dalam dada akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan kebanyakan surat-surat dalam juz amma adalah menegaskan tentang adanya hari kiamat karena orang-orang kafir mengingkari adanya hari kiamat. Dan biasanya surat-surat pendek yang topiknya tentang hari kiamat adalah surat-surat Makkiyah. Diturunkan, ditujukan kepada orang-orang kafir yang mereka mengingkari hari kiamat. Sebagian ulama mengambil kata sebagian ulama ini sebagian di awalnya adalah Madaniyah dan akhirnya adalah Makkiyah. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas ini saya hanya menyampaikan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Dan sering dalam surat-surat tatkala diperselisihkan Makkiyah atau Madaniyah, kebanyakannya tidak mempengaruhi makna dari ayat-ayat tersebut. Hanya sekedar untuk menambah wawasan ini Makkiyah atau Madaniyah. Taib, kita mulai dari ayat yang pertama. Kata Allah, wal adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang. Dhabha itu suara terengah-engah. Jadi seorang kalau berlari, manusia kalau berlari ada suara terengah-engah, demikian juga kuda. Tatkala dia berlari-lari ada suara yang terengah-engah, itu namanya dhabha. Dhabha. Dan ini tafsiran dari Ibnu Abbas, bahwasanya wal adiyat di sini artinya demi kuda perang yang berlari dengan kencang sambil terengah-engah suaranya. Adapun tafsiran dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, yang dimaksud dengan wal adiyat dhabha maksudnya adalah onta yang dinaiki oleh para jemaah haji berjalan dari Muzdalifah menuju Mina. Berjalan dari Muzdalifah menuju Mina. Ya, wal adiyat dhabha, demi onta yang berlari ya dan keluar suara terengah-engah. Jadi ini ada khilaf di kalangan para salaf apakah al-adiyat maksudnya demi kuda atau demi onta. Ini khilaf sejak para sahabat. Ya, tadi saya katakan Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya kuda perang, adapun Ali bin Abi Thalib bin Mas'ud mengatakan ini adalah onta. Kemudian fal muriyati qadha, demi kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Kalau kuda perang jelas dia berlari, mungkin ada tapal kudanya, kemudian mengenai kerikil terpeciklah percikan-percikan api. Kalau onta bagaimana? Kata mereka onta berlari kemudian sebagian kerikil bertabrakan di antara onta-onta tersebut sehingga dari benturan kerikil-kerikil tersebut keluar percikan api. Kemudian fal mughirati subha. Kalau kuda perang artinya dan demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di pagi hari.
Kata mereka, fal mughiratu subha, tafsiran yang lain demi onta, yang onta-onta tersebut keluar di pagi hari berjalan dari Muzdalifah menuju Mina. Karena kita tahu tatkala kita berhaji, maka disunahkan setelah kita dari Padang Arafah tanggal 9, kita mabit di Muzdalifah. Muzdalifah dalam bahasa Arab juga disebut dengan jamak. Ya, jamak. Maka jemaah haji mabit di Muzdalifah dan hukumnya wajib bagi yang mampu. Kemudian berdiam di Muzdalifah sampai setelah salat subuh berdoa kepada Allah, ya. Fadhkurullaha indal masy'aril haram, kata Allah, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Kalau kalian sudah bertolak meninggalkan padang Arafah, maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, yaitu di Muzdalifah. Ini banyak jemaah haji lalai akan hal ini. Di antara wukuf berikutnya yang juga dianjurkan adalah berdoa setelah salat subuh, berzikir kepada Allah setelah salat subuh di Muzdalifah. Sampai kapan? Sampai matahari mulai menguning, baru kemudian berjalan menuju ke Mina, berjalan menuju ke Mina, yaitu yang disebut dengan fal mughirati subha, onta-onta yang berjalan di pagi hari. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa atharna bihi naqa, demi dan kuda-kuda tersebut menghamburkan debu. Naqa artinya debu. Atharna yaitu mengisarah, menghambur-hamburkan debu. Kalau kuda jelas masuk di medan pertempuran, maka debu akan bertaburan di sekeliling kuda tersebut. Onta-onta demikian juga tatkala berjalan rame-rame, maka akan mengeluarkan debu. Kata Allah, fa wasatna bihi jama'a, yang kuda-kuda tersebut masuk di tengah-tengah perkumpulan peperangan, di medan pertempuran. Adapun onta, ketafsiran yang kedua, onta-onta yang berada di tengah-tengah jamak, di tengah-tengah Muzdalifah. Wallahualam bisawab, saya lebih condong kepada tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Karena kuda lebih cocok dari apa namanya ayat tersebut, fal adiyati dhabaha, demi kuda yang berperang yang berlari dengan kencang, fal muriyati qadaha, yang mengeluarkan percikan api, itu kuda lari dengan kencang sehingga keluar percikan api. Kemudian fal mughirati subha, demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di pagi hari, ya. Ini ighara maksudnya serangan dengan tiba-tiba, ya. Kemudian fa atharna bihi naqa, yang menghamburkan debu-debu, ya, kuda yang mampu dengan cepat bergerak kanan kiri dengan cepat sehingga debu bertaburan. Fa wasatna bihi jam'a, masuk di tengah-tengah medan pertempuran. Taib, Allah bersumpah dengan kuda perang dalam rangka apa? Untuk menekankan suatu permasalahan. Kata Allah, innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Ini tujuan Allah bersumpah dengan kuda-kuda tersebut. Dan sering dalam surat-surat Al-Quran Allah bersumpah untuk menekankan sesuatu, ya. Dan kali ini dalam surat Al-Adiyat Allah bersumpah dengan kuda perang, demi kuda perang yang berlari dengan kencang, demi kuda perang yang menyerang dengan tiba-tiba di pagi hari, demi kuda perang yang menghamburkan debu-debu, demi kuda perang yang masuk di tengah-tengah pertempuran. Kemudian Allah menekankan apa? Innal insana li rabbil lakanud. Sungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Rabbnya, sangat tidak bersyukur. Apa hubungannya antara kuda perang dengan pernyataan Allah bahwasanya manusia itu sangat ingkar dan tidak bersyukur? Sebagian ulama menjelaskan, karena kuda itu adalah hewan yang pandai bersyukur. Pemiliknya, tuannya, hanya kasih rumput, ya, hanya ulus-ulus kepalanya, hanya masukkan ke kandang, tapi dia bersyukur. Disuruh lari jauh, dia nurut. Disuruh masuk di tengah pertempuran, padahal nyawanya juga terancam, dia pun nurut, ya. Kemana-mana dibawa oleh tuannya, dia nurut, padahal cuma dikasih apa? Kasih rumput. Sementara manusia dikasih berbagai macam kenikmatan, tapi dia lupa kepada yang memberikan, lupa kepada Rabbnya. Sehingga Allah ingin mengingatkan bahwasanya lihatlah kuda sangat pandai bersyukur, ya. Kayak kemarin waktu ke Jogja, naik apa namanya? Bukan saya enggak tega sama kudanya. Anak-anak semua naik kuda rame-rame, murah, cuma bayar berapa? 50.000, ya, padahal musim lebaran. Kira-kira 20 menit atau setengah jam. Terus tanya, Pak, kudanya cuma sebentar siang? Tidak, karena kudanya tidur siang. Setelah itu kerja lagi. Cuma lihat, kudanya cuma tidur siang doang sekali. Ya, cuma dikasih rumput, nurut sama tuannya. Muter balik, muter sana, muter sini, kerja dicambuk sama tuannya, dia nurut. Ini kuda sangat pandai apa? Bersyukur. Cuma dikasih makan siang aja kerjanya luar biasa. Nah, beda dengan manusia dikasih macam-macam kurang bersyukur. Makanya Allah mengatakan innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur. Apa yang dimaksud dengan al-kanud? Al-kanud maksudnya al-kafur. Yaitu sangat ingkar kepada Rabbnya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, huwal kafur alladhi ya'uddul masaib wa yansa ni'ama rabbih.
yaitu orang yang sangat ingkar, yang hanya mengingat-ingat musibah dan lupa dengan nikmat-nikmat Rabb-nya. Ini ciri orang yang kanut, adalah orang yang suka mengeluh. Kesana sini dia keluhkan permasalahannya. Dia lupa tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Sebagian orang tatkala mobilnya mogok sehari, dia marah-marah, ngamuk-ngamuk. Dia lupa setahun penuh mobilnya nggak pernah mogok. Allah cuma kasih mogok seminggu, dia sudah ngamuk-ngamuk, mengeluh sana sini, maki-maki, mencaci maki, mengeluh. Ini namanya orang kanut, lupa dengan kebaikan yang Allah berikan kepadanya selama ini. Ada orang dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala cuma sebulan atau sakitlah taruhlah setahun. Selama ini Allah puluhan tahun kasih dia kesehatan, dia lupakan. Kemudian dia mengeluh, ya, mungkin dia protes kepada Rabb-nya, dia keluhkan Allah kepada manusia. Kenapa Tuhan kasih sakit? Kenapa Allah tidak sembuhkan saya? Ini namanya kanut, ya, lupa dengan nikmat-nikmat Allah, ya. Sehingga orang seperti ini susah untuk bersyukur, susah untuk qanaah. Kenapa? Yang dia ingat adalah musibah yang dia alami, ya. Dan dalam masalah apapun kita hendaknya jangan kanut, ya. Kita menghadapi masalah tersebut tapi kita harus selalu ingat tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi seorang dikasih ujian ekonomi. Mungkin ekonominya lagi jatuh, dagangnya lagi jatuh. Taruhlah 2 tahun, 3 tahun perdagangannya jatuh. Selama ini puluhan tahun Allah kasih kenikmatan pada dia, ekonominya lancar, perdagangannya lancar, laku terus, ya. Maka hendaknya dia bersabar. Oleh karenanya disebutkan Nabi Ayub alaihissalam, ya, diuji oleh Allah 7 tahun sakit dengan sakit yang sangat parah. Sampai dia berdoa, wa ayyuba idnada rabbahu anni masani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan sebutlah tentang Nabi Ayub yang dia berdoa kepada Rabb-nya, dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku tertimpa dengan kemudaratan, penderitaan, dan Engkau adalah zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Setelah dia menderita 7 tahun sakit, luka di tubuhnya sampai keluar ulat dari tubuhnya karena saking busuk tubuhnya, dan dia tetap bersabar. Dia berkata dalam sebagian disebut oleh ahli tafsir, aqamtu fin na'im sab'ina sanah, ya, wa uqimu fil bala sab'a sinin. Kata dia, aku telah mendapat nikmat dari Allah 70 tahun, selama ini enggak pernah sakit. Sekarang baru sakit 7 tahun, sebentar dibandingkan 70 tahun dapat kenikmatan. Maka seorang jangan suka mengeluh. Dia hadapi masalah, ya, dengan tenang, ya. Dan selama ini diberi kenikmatan, terkadang dikasih kesulitan oleh Allah, maka dia hadapi dengan baik. Dia ingat kebaikan-kebaikan yang Allah pernah berikan kepada dia. Ingat kisah Nabi Ayub alaihissalam, selama ini sehat, kemudian Allah kasih sakit, ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya ingatkan kepada para ibu-ibu, jangan juga kanut, ya. Kanut kepada suaminya, ya. Suaminya selalu berikan dia kebaikan, dikasih ini, diberikan ini. Kemudian terkadang dia lupa gara-gara mungkin kena musibah, suaminya ngomel sekali, 2 kali, ya. Ya, kemudian dia ingat-ingat kesalahan suaminya, ya. Dan ini sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Idza ahsanta ila ihdahunna dahra, thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qad. Di antara sifat wanita, kata Nabi, kalau ada salah seorang dari kalian berbuat baik kepada dia selama setahun, kemudian dia melihat keburukanmu satu, maka dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Ini lupa dengan kebaikan suami, perjuangan suami selama ini, gara-gara tuntutannya tidak dipenuhi, gara-gara pingin beli emas tidak dibelikan, ya. Kemudian dia ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel, ya, suaminya diomelin, padahal utang suami belum lunas-lunas. Jadi jangan lupa dengan kebaikan suami, jangan sampai kanut. Meskipun ayat ini berkaitan dengan kanut terhadap Allah Subhanahu wa taala, namun saya katakan wanita jangan punya sifat kanut terhadap suaminya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu, dan sungguhnya dia. Ada 2 pendapat, ada yang mengatakan dia itu Allah Subhanahu wa taala sungguh menyaksikan sifat kanutnya manusia. Maksudnya manusia itu benar-benar ingkar, tidak pandai bersyukur, ya. Baru beribadah sedikit sudah merasa hebat, ya. Makanya Nabi SAW tahu betul tentang kenikmatan Allah. Nabi SAW beribadah sampai kakinya bengkak. Waktu ditanya, kenapa engkau beribadah sampai demikian? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Karena Nabi SAW tahu bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada dia tidak bisa dibayar dengan ibadah yang semaksimal mungkin Nabi lakukan, ya. Dan maka seorang berusaha selalu merasa kurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa innahu ala dzalika la syahid. Sungguhnya Rabb-nya benar-benar menyaksikan atas sifat kanutnya, sifat suka ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, wa innahu, maksudnya manusia itu sendiri, dia telah mempersaksikan atas sifat kanutnya, sifat ingkarnya. Dengan apa? Dengan tidak menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah, tidak bersyukur. Dengan menisbahkan
kenikmatan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Firaun waktu diberi kekayaan kata dia, "Innama utituhu ala ilmin indi." Saya ini kaya karena saya punya ilmu untuk pandai cari duit. Sebagian orang berhasil, dia mengatakan karena sekolah saya tinggi makanya saya berhasil. Kenapa? Karena saya cerdas maka saya berhasil. Kenapa saya berhasil? Karena saya punya banyak pengalaman. Dia lupa bahwasanya kecerdasan dari Allah, pengalaman juga dari Allah yang membuat dia berkesempatan untuk merasakan berbagai macam pengalaman. Dan sering saya sampaikan, kekayaan tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Betapa banyak orang cerdas tidak kaya-kaya. Banyak profesor-profesor sampai kepalanya botak-botak, umroh saja susah, duit nggak ada. Nggak. Sementara yang lulus-lulus IP-nya rendah-rendah itu jadi bos ya. Bahkan ada yang tidak kuliah cuma SMA jadi bos. Ya, makanya saya baca di Twitter ada seorang syekh berkata, kami sekolah berempat, yang 3 lulus, 1 nggak lulus. Sekarang yang 3 lulus ini kerja sama yang tidak lulus. Jadi tidak harus, makanya kalau antum kaya, antum jangan bilang antum cerdas. Antum bilang ya alhamdulillah Allah kasih saya kemudahan, Allah beri saya kecerdasan. Tapi semuanya dari Allah. Maka nisbahkanlah, sandarkanlah keberhasilan antum kepada Allah. Jangan lupa diri. Itu diantara kanut, ya, ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu lihubbil khairi lasyadid. Sangat cinta kepada al-khair. Al-khair di sini maksudnya adalah harta. Al-khair di sini maksudnya adalah harta. Ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan. Ya, maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala diwajibkan atas kalian kalau salah seorang dari kalian akan meninggal dunia, in taraka khairan, kalau dia meninggalkan kebaikan maksudnya dia punya harta, maka hendaknya ditulis wasiat. Jadi Allah menamakan harta dengan khair, kebaikan. Kenapa? Kata sebagian ulama, seperti kata Ibnu Zaid, fasammahu Allahu khairan li'anna an-nasa yusammunahu khairan fid dunya wa asa an yakuna khabithan. Kata ulama ini, Ibnu Zaid rahimahullah, Allah menamakan harta dengan kebaikan karena manusia menganggap harta sumber segala kebaikan. Padahal bisa jadi harta adalah sumber keburukan. Ya. Orang menyangka sekarang kalau udah punya harta, mau apa saja bisa. Secara logika demikian. Mau punya harta, mau ini, mau anu. Sehingga seakan-akan seluruh kebaikan bisa dia dapatkan. Padahal betapa sering harta itu mendatangkan keburukan bagi seseorang. Tatkala dia lupa diri, dia tidak bersyukur kepada Allah, kemudian dia bermaksiat dengan harta tersebut, dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harta benar-benar melalaikannya. Oleh karenanya Allah menamakan dalam ayat ini harta dengan kebaikan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta, ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian cinta kepada harta dengan cinta yang sangat mendalam. Bayangkan seorang kalau sudah beli mobil mahal, ya, dia sangat cinta kepada mobilnya luar biasa, ya. Dielus-elus mobil tersebut, tidak boleh tergores sedikit pun, ya. Tiap hari dia mejeng dengan mobil tersebut. Istrinya nggak pernah dielus-elus. Mobilnya dielus-elus tiap hari. Ya. Cuma kalau mobilnya rusak sedikit, kesenggol sedikit, langsung dadinya benar-benar masuk dalam hati, ya, benar-benar. Karena dia cinta betul kepada mobil tersebut. Makanya antum kalau beli barang jangan terlalu mahal. Nanti antum terlalu cinta sama barang tersebut, ya. Ya, antum nanti terlalu cinta sama barang tersebut. Dan akhirnya kita jadi lalai. Benar-benar. Bayang kalau kita punya mobil harganya 5 miliar, ya. Oh, yang harganya 150 juta saja cintanya luar biasa. Apalagi yang 5 miliar. Jangan terlalu mahal-mahal, ya. Kita latih diri kita. Meskipun kita mampu, khawatir kita terlalu cinta kepada dunia, ya. Akhirnya hati kita terpikat dengan dunia. Jadi karena begitu cinta kepada dunia, akhirnya menjadi pelit. Makanya sebagian ulama menafsirkan syadid, maksudnya betapa kencengnya pelitnya manusia. Karena cintanya kepada harta, untuk berinfak, bersedekah, dia benar-benar perhitungan. Ya, benar-benar perhitungan. Ya, luar biasa. Ya. Maka diakibatkan kenapa? Karena cintanya kepada dunia terlalu berlebihan. Setelah itu Allah berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang dalam kubur dikeluarkan, itu pada hari kiamat. Afala ya'lam, apakah dia tidak mengetahui? Apa yang diketahui tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita sebutkan, kalau ada objek tidak disebutkan, maka memberikan faedah keumuman, ya. Apakah dia tidak mengetahui? Mengetahui apa Allah tidak sebutkan. Artinya banyak hal yang akan dia ketahui nanti kalau dia dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Banyak hal yang akan dia ketahui. Allah akan bongkar rahasia.
Wa hussila ma fis sudur, dan Allah akan keluarkan seluruh yang tersembunyi dalam dada manusia. Sekarang ini banyak perkara dalam dada manusia yang orang lain tidak lihat. Kalau kita periksa benar dada kita secara detail, kita akan dapati banyak penyakit dalam dada kita. Ada kepelitan, ada riya, ada hasad, ada dengki, ada merendahkan orang lain, suudzon kepada, banyak penyakit dalam dada kita. Itu semua nanti akan dikeluarkan oleh Allah pada hari kiamat. Sekarang tersembunyi, tidak ada yang tahu. Tapi Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Maka antum latih diri antum bermuamalah dengan Allah, bahwasanya Allah sudah tahu saya niatnya begini. Sering latih diri kita, yang penting Allah sudah tahu, selesai urusan. Dan itu sangat membantu kita untuk ikhlas. Karena kita tahu Allah mengetahui isi hati kita. Terkadang kita ingin sampaikan kepada orang, saya maunya, tapi sudah enggak usah ngomong. Allah tahu Anda niatnya demikian. Meskipun orang lain tidak ada yang tahu. Jadi kata para ulama, wa hussila ma fis sudur, ini orang-orang yang pelit ini karena cinta hartanya, pelitnya nanti akan dibongkar oleh Allah pada hari kiamat kelak, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sungguhnya Tuhan mereka pada hari itu mengetahui tentang kondisi mereka, ya. Dan biasanya khabir itu lebih khusus daripada al-alim. Kalau al-alim, Allah Maha mengetahui, seluruhnya Allah Maha mengetahui. Adapun khabir biasanya Allah bawakan kepada perkara-perkara yang detail, perkara-perkara yang detail. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, in tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Contohnya kata Allah, kalau kalian menampakkan sedekah itu baik. Kalau kalian sembunyikan maka lebih baik lagi. Kalian berikan kepada orang fakir miskin, diam-diam sembunyi-sembunyi itu lebih baik lagi. Dan itu akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Kemudian kata Allah, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha khabir tentang apa yang kalian lakukan. Allah tahu sedekah yang terang-terangan, Allah tahu sedekah yang sembunyi-sembunyi. Tatkala semua orang tidak lihat, kalian keluar diam-diam kasihkan fakir miskin, Allah tahu sedekah tersebut. Jadi Allah tahu secara detail. Yang sedekah secara terang-terangan pahalanya sekian, sedekah yang sembunyi-sembunyi pahalanya sekian. Berbeda pahalanya. Allah Maha membedakan. Karena Allah khabir, Maha mengetahui secara detail. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada para lelaki untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemuliaan mereka. Ini lebih suci bagi mereka karena Allah khabir dengan apa yang mereka lakukan. Sebenarnya Allah mengatakan kenapa? Karena lirikan mata, ya, khianat mata ini banyak orang tidak tahu. Ya, seorang lagi bicara sama temannya, dia ngelirik cewek, dia melihat sesuatu, orang lain mungkin tidak sadar, tapi Allah tahu lirikan-lirikan matanya tersebut, khabir, Allah tahu secara detail. Bahkan seorang berbicara dengan temannya, dia sedang melihat hal yang haram, teman berbicaranya tidak tahu bahwasanya dia sedang melihat yang haram, ya. Tapi Allah Maha mengetahui. Demikian juga kondisi manusia pada hari kiamat, Allah khabir, Allah mengetahui betul tentang detail yang ada dalam dadanya, dan Allah akan keluarkan pada hari kiamat kelak. Demikianlah para hadirin kajian yang bisa kita sampaikan tentang tafsir surat-surat pendek. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada daurah berikutnya, ya. Masih banyak surat tersisa. Kita dapat berapa surat hari ini? 6, ya. Siang 3 tadi, malam juga 3. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Besok jangan lupa materinya apa? Hak-hak istri dan hak-hak suami. Yang penting hak-hak istri dulu, ya. Kalau hak suami sempat disampaikan. Kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak usah. Yang penting hak istri. Besok ya, jangan lupa hadir. Ustaz, bagaimana cara mudah agar bisa paham tafsir Al-Quran? Apakah cukup dengan hanya membaca terjemahan tafsir para ulama? Saya rasa cukup, ya. Tentunya kalau ingin jadi tafsir dengan baik, tentunya harus pakar bahasa, ya. Tentunya harus ngerti tentang usul fikih. Tafsir itu adalah kumpulan dari berbagai macam ilmu, ya. Dia harus paham hadis, dia harus paham fikih, dia ngerti usul fikih, masalah, sehingga dia juga ngerti tentang bahasa, ya, sehingga dia bisa membaca buku tafsir dengan baik, ya. Tetapi bagi orang awam, ya, saya lihat tafsir yang terbaik 2, ya. Tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Taisir Al-Karimir Rahman, itu tafsir yang paling bagus. Saya pun suka tafsir tersebut, sangat baik. Karena dia tidak detail-detail, pokoknya inti surat ini maksudnya apa, itu sangat penting, ya. Seandainya dikaji, sangat baik, ya.
Yang kedua tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir agak detail, agak susah. Ya, tetapi banyak faedah. Jadi kalau antum baca buku tafsir mungkin bagian tidak paham, baca yang bagian yang paham. Karena memang tidak mudah kalau ingin mendalami tafsir. Tapi kalau makna secara global paling bagus Taisir Al-Karimir Rahman, karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Adapun buku tafsir banyak sekali ya. Buku tafsir banyak sekali, tapi itu yang paling mudah di antaranya. Baca terjemahan kemudian baca tafsirnya. Ustaz, apa maksud dari kata kami telah mengampuninya? Fagofarnalah, kami telah mengampuninya. Apa maksud kami? Kami dalam bahasa Arab berarti bisa jadi pengagungan. Sama bahasa Indonesia, kita bilang kami meskipun saya sendiri. Saya bilang apa? Kami. Maksud saya sendiri. Bisa jadi saya sendiri. Seperti dalam ayat tadi. Jadi orang-orang musyrikin dulu paham. Maksudnya kami di situ bukan berbilang. Makanya Abu Jahal tidak pernah protes kepada Nabi. Wahai Muhammad, katanya Tuhanmu satu. Kenapa disebut kami? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang akan menjaganya. Abu Jahal tidak pernah protes masalah itu. Karena dia tahu bahasa Arab. Yang sekarang yang protes yang bahlul-bahlul, nggak ngerti. Katanya nahnu, kami berarti menunjukkan banyak. Itu karena antum nggak tahu bahasa Arab. Yang ngerti bahasa Arab, ngerti bahwasanya kami tidak melazimkan harus berbilang. Bisa kemungkinan berbilang, bisa juga maksudnya pengagungan. Seperti saya mengatakan kami. Kita bahasa Indonesia pun menggunakan demikian. Kami, bisa jadi kami banyak orang, bisa jadi kami untuk menghormati. Mengagungkan diri kami, padahal cuma sendirian. Ya. Dan terkadang kalimat nahnu dalam Al-Quran maksudnya Allah dan para malaikat atau malaikat yang melakukannya. Ya, contohnya seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Jika kami telah bacakan Al-Quran wahai Muhammad maka ikutilah. Yang bacakan kepada Nabi Allah atau malaikat Jibril? Malaikat Jibril. Tapi Allah menggunakan kalimat kami. Kenapa? Karena malaikat Jibril adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti seorang bupati wali kota membangun masjid. Siapa yang bangun? Kami yang bangun. Padahal dia cuma duduk-duduk aja. Yang bangun tukang-tukang batu yang bangun macul-macul sana sini ya. Dia cuma perintah. Tapi masjid tersebut dibangun atas perintah sang wali kota. Paham ya? Seperti itu. Jadi terkadang nahnu maksudnya para malaikat ya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, surat At-Tin, orang-orang yang ayat ke-6, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Apakah ini artinya mendapat surga? Iya. Ini berarti mendapat surga, ya. Karena pahala ganjaran yang tidak terputus-putus hanya di surga. Ghairu mamnun tadi sudah saya sebutkan tafsirannya, ghairu mangkus tidak akan terkurangi. Ghairu maqtu tidak akan terputus, ghairu mahsub tidak akan tanpa batas. Itu hanya di surga. Di dunia ini, apapun kenikmatan yang kita rasakan, suatu saat akan berkurang, suatu saat akan terputus. Anda punya mobil mewah baru beli. Memang Anda pakai terus, suatu saat akan mogok. Suatu saat sudah tidak necis lagi. Sudah muncul model-model baru, sudah enggak keren lagi, ya berkurang ya. Apapun kenikmatan dunia ini, tidak pasti terputus. Anda makan saja, sudah makan sepiring, 2 piring, 1 piring masih lezat, 2 piring sudah kurang lezat, 3 piring memuntah makan. Sudah terputus kenikmatannya. Di surga makan enggak bebas kapan saja. Lezat tidak ada kenyang-kenyangnya. Maksudnya tidak sampai, pokoknya lezat terus ya. Seperti itu. Jadi kenikmatan yang tidak terputus hanya di surga ya, hanya di surga. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan hadis yang kurang lebih bunyinya kita tidak masuk surga karena amal kita, tapi karena ridha Allah? Itu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya. Pada saat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah, kata Nabi, wala ana illa yataghammadani Allahu bi rahmatih. Saya pun tidak masuk surga dengan amalku, tapi saya mau surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kata para ulama, seorang kalau masuk surga harus beramal soleh, tapi amal soleh tersebut bukan bayaran untuk masuk surga. Makanya dalam banyak ayat Allah mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga karena amal yang kalian lakukan. Contoh, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang beriman dan beramal soleh, itu yang masuk surga. Jadi jelas amal soleh sebab masuk surga. Kalau orang enggak beramal soleh enggak bisa masuk surga. Tapi ingat, amal soleh yang Anda kerjakan itu bukan untuk bayar surga. Karena amal soleh yang Anda kerjakan itu sangat kecil, tidak ada nilainya dengan nikmat surga yang luar biasa. Anda saja ingin bangun rumah, kerjanya setengah mati atau tidak? Kerja bukan cuma 25 jam, kalau bisa 25 jam kerja.
supaya bisa bangun rumah. Cuma dikasih rumah sama orang, cuma bisa bangun rumah. Sekarang antum mau nikah saja, butuh duit berapa? Butuh mahar, butuh walimah, ya. Untuk dapat istri model seperti itu, ya. Yang luar biasa. Sekarang ente mau bayar bidadari pakai apa? Bidadari cantik terus, gadis terus, ya. Indah terus, tidak pernah ngomel, tidak pernah marah, senyum terus. Itu bayar pakai apa? Mau sholat malam saja ngantuk-ngantuk. Amal soleh tidak bisa bayar bidadari. Tidak bisa bayar bidadari. Maka benar kata Nabi, seorang tidak akan mau surga dengan amalnya. Amalnya tidak bisa digunakan untuk bayar. Tapi amal itu sebab untuk masuk surga. Sesungguhnya Anda masuk surga dengan rahmat Allah. Karena amal Anda tidak pantas untuk membayar apa? Surga. Paham? Itu maksudnya. Apa hikmah Allah bersumpah dengan makhluk seperti bersumpah dengan pagi, dengan duha, dengan malam, buah tin. Masing-masing tadi disebutkan tadi Allah bersumpah dengan kuda ada hikmahnya, Allah bersumpah dengan malam tertentu ada hikmahnya. Ya, itu bisa dibaca dalam buku-buku tafsir. Tetapi tidaklah Allah bersumpah dengan suatu kecuali ada hikmah di balik hal tersebut. Dan Allah berhak bersumpah dengan makhluk apapun yang Allah kehendaki. Adapun manusia makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mohon jelaskan apa itu rizki yang berkah. Rizki yang berkah dua, rizki yang diperoleh dengan cara yang halal, rizki yang digunakan untuk perkara yang baik. Itu namanya rizki berkah. Bisa jadi rizki dicari dengan harta yang halal tapi digunakan tidak halal, maka itu tidak berkah. Tapi kalau sudah terkumpul pada harta dua perkara ini, diraih dengan cara yang halal, digunakan untuk perkara yang halal, maka itu namanya rizki yang berkah. Taib. Demikian ya kajian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Besok insya Allah kita lanjutkan jam berapa Ustaz? Jam 9.30. Insya Allah besok jam 9.30 di tempat yang sama. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.